Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa dengan saya dalam program hari ini. Menurut Bapak Ibu, kejadian apakah yang paling banyak dibicarakan hari ini? Video, berita, topik diskusi juga tentang itu. Ya, tepat sekali. Virus COVID-19. Dari anak kecil sampai orang tua tahu tentang corona. Dan mungkin di dalam tidur kita pun terbawa corona. Apa yang kita pikirkan ketika kita mendengar kata corona? Pandangan orang terhadap virus corona adalah kematian, kerugian, malapetaka, kutukan, akhir dari segala-galanya, kebuntuan, kegagalan, tidak ada harapan, musibah, dan lain sebagainya. Terlalu sering kita membesar-besarkan virus corona hingga kita melupakan apa sesungguhnya makna yang tersembunyi di balik virus corona. Bapak, Ibu, Saudara boleh memikirkan bahwa hari-hari ini ada kelompok-kelompok yang merasa bersyukur dengan adanya wabah virus corona. Siapakah itu? Para pelajar. Virus corona telah berjasa menghapuskan ujian nasional. Saya tidak usah lagi membawa anak saya untuk ujian nasional ke Bandung. Dan semua anak sekolah otomatis naik kelas. Bapak, Ibu, Saudara pernah terpikirkan bahwa hari ini ada konveksi masker kain, produsen jaket plastik, kacamata, sepatu boot, kaos tangan, vitamin, multivitamin, suplemen, dan lain sebagainya melimpah dengan orderan. Laris manis di pasaran. Nampaknya wabah virus corona menjadi berkat tersendiri bagi produk-produk yang dulunya tidak pernah dilirik oleh orang. Bagaimana dengan mereka yang tertular virus corona? Tentu bagi mereka yang bisa bertahan, sembuh, ada berkat tersendiri buat mereka, yaitu apa? Mereka menjadi imun. Ketika mereka terpapar kembali, maka imun tubuh mereka bisa melawan virus corona dengan cepat. Bagi saya dan saudara yang tidak terjangkit virus corona, harus selalu berjaga-jaga, mawas diri, karena di dalam tubuh kita belum ada antibodi untuk virus corona. Oh, itu berkat tersendiri bagi yang terinfeksi virus corona. Namun bagi saya, Bapak Ibu, semua berkat-berkat itu hanyalah sebagai pelengkap, penambah warna dan variasi dalam hidup kita. Ada pengalaman yang lebih istimewa, lebih besar ketimbang sekedar hanya mendapatkan untung dari usaha, tidak ikut UAN, tidak ikut ujian kenaikan kelas, hanya karena menjadi imun. Ada sesuatu yang lebih dari itu yang harus kita sadari hari ini. Saya mendengar banyak kesaksian bahwa hari-hari ini semua hati nurani manusia tertuju kepada Pencipta, tertuju pada Tuhan. Mereka menyadari bahwa kemajuan teknologi tidak bisa membentengi diri mereka, bahkan tidak bisa menghalau virus itu masuk ke negaranya, bahkan masuk ke benteng istananya. Negara-negara maju sekelas Amerika, Italia, Inggris, Jerman, Prancis sama paniknya dengan negara-negara berkembang. Dari masyarakat biasa, pejabat, sampai bangsawan, pangeran, ratu, dan raja. Tak terkecuali, saudara, berkat yang lebih dari semua adalah kembalinya manusia pada Tuhan. Kembalinya manusia melihat kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan di balik peristiwa virus corona. Virus yang kecil, tak terlihat oleh mata, namun begitu cepat menular. Berkat yang luar biasa yang bisa kita terima ketika situasi dunia dilanda oleh virus corona adalah bahwa kita bisa berkumpul di rumah bersama keluarga. Saya sangat merasakan betapa indahnya waktu bersama dengan keluarga. Sebelum virus corona melanda, aktivitas saya lebih banyak di luar. Acap kali pulang pada jam 10 malam, anak-anak saya sudah letih, lebih sering mereka sudah beristirahat. Sehingga jarang sekali bersekutu dan bersama-sama. Syukur-syukur bila seminggu bisa terjadi 3 kali. Namun hari-hari ini, setiap malam saya menikmati persekutuan bersama keluarga. Forever I love you, forever I stay. Pertolonganku ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Ini berkat yang ada di balik virus corona.
Ada berapa banyak keluarga yang hari ini kembali harmonis? Karena memang mereka harus tinggal di rumah. Berapa banyak anak remaja, pemuda mencari kebahagiaan di luar. Hari ini mereka ada di rumah. Semua dalam keadaan berjaga-jaga, bergandengan tangan, berdoa, saling menasehati, mengingatkan. Oh, indah sekali. Jarang sekali terjadi di dalam sejarah bahwa ada satu waktu bersamaan hampir seluruh belahan dunia di mana orang-orang berkumpul di rumah mereka. Anda bayangkan betapa luar biasanya mereka berdoa. Jadi berkat yang terindah adalah ketika manusia menemukan Tuhan, mengakui Tuhan. Ada kelompok-kelompok yang tidak mengakui Tuhan, hari ini mereka mengakui Tuhan. Banyak yang angkat tangan untuk menyerah, memohon agar Tuhan turun tangan menolong mereka. Hari ini berapa banyak lagu rohani yang dilantunkan, berapa banyak doa yang dipanjatkan. Yang lebih dahsyat lagi hari ini, berapa banyak manusia yang membuka hatinya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Berapa banyak manusia yang kembali mulai melihat pada pesan Tuhan Yesus bahwa Ia akan datang kembali. Ia akan datang kembali pada waktu-waktu di mana unsur-unsur dunia itu runtuh. Di balik virus yang menakutkan dan mengerikan itu ternyata ada berkat tersendiri. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, orang sekelas Ayub pun diberikan kesempatan untuk melewati hari-hari yang sulit dalam hidupnya. Semuanya itu ia peroleh untuk membuktikan bahwa ia cinta Tuhan, meskipun tidak mudah, bukan? Itulah sebabnya di dalam perjalanan penderitaannya, Ayub sempat salah menyangka. Namun pada akhirnya, kata Ayub, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Saudara-saudara, pengalaman pahit, pengalaman yang penuh air mata, membawa Ayub ke dalam pengalaman perjumpaan dengan Tuhan yang sesungguhnya. Yakobus 1 ayat 12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Marilah kita menghadapi hidup ini dengan hati yang terbuka, dengan hati yang selalu berserah kepada Tuhan, hati yang memohon agar Tuhan berbicara, menunjukkan jalan, beracara pada kita. Baik kita yang tidak tertular virus corona dan apapun yang sedang kau alami. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kuasa dan kedaulatan Tuhan. Tetap semangat, terus berjuang, tetap beriman, percayalah bahwa badai pasti berlalu. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian.